Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nobitasari, NPM 5019151, kelas 4D PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar kurikulum. Sebelum memasuki materi tersebut, saya akan membahas pengertian dari konsep dasar kurikulum tersebut. Konsep dasar kurikulum adalah suatu konsep yang berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Konsep dasar kurikulum juga berarti suatu konsep yang bervariasi sesuai dengan teori dan aliran pendidikan yang dianut. Ada 3 macam konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Selanjutnya yaitu saya akan membahas pengertian dari kurikulum. Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang artinya rencana pembelajaran. Sedangkan secara terminologis, istilah kurikulum dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian seluruh pengetahuan dan mata pelajaran harus ditempuh dan diselesaikan untuk mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip kurikulum. Ada beberapa macam prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi atau kesesuaian. Dengan adanya kesesuaian antara isi, tujuan, dan proses penyampaiannya, itu harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan keadaan siswa. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip ini harus dibuat sefleksibilitas mungkin agar mudah diselesaikan dan mudah diatur. Yang ketiga, prinsip kontinuitas atau berkesinambung. Prinsip ini dapat mempermudah guru dan siswa dalam melakukan proses pembelajaran karena memiliki hubungan yang fungsional yang bermakna. Yang keempat, prinsip efektivitas. Prinsip ini terdiri dari efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar anak didik. Yang kelima, prinsip efisien. Prinsip ini harus bisa memperimbangkan dalam pendayagunaan dana, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Pada dasarnya, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan. Namun apabila berbicara tentang fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, bagi guru, bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi siswa, itu memiliki fungsinya sendiri. Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan bantuan terselenggaranya pendidikan di sekolah. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Selanjutnya yaitu dasar-dasar kurikulum. Dasar-dasar kurikulum terdiri dari 4, yaitu yang pertama, dasar filosofis atau sejarah. Yang kedua, dasar psikologis. Yang ketiga, dasar sosial budaya. Yang keempat, dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir yaitu tujuan kurikulum. Tujuan utama dari kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik
agar menjadi pribadi yang lebih kreatif, inovatif, dan afektif ketika berada di dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi konsep dasar kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.